Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Semoga kalian semua masih tetap semangat mengikuti pembelajaran dan tetap dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini, kita akan memasuki bab 3 yaitu tentang klasifikasi materi dan perubahannya. Ibu sangat mengharapkan sekali kalian mendengarkan penjelasan yang akan Ibu sampaikan. Coba kalian amati benda-benda yang terdapat di layar kalian. Nah, tentunya kalian sudah mengetahui benda apa saja yang ada pada layar kalian. Benda-benda tersebut terdiri dari kayu, air, dan juga gas. Apakah kalian mengetahui benda-benda tersebut termasuknya ke dalam apa? Nah, benda-benda tersebut masuknya ke dalam materi atau zat. Materi atau zat ini mempunyai pengertian sebagai segala sesuatu yang dapat menempati ruang ataupun memiliki massa. Berdasarkan wujudnya, zat dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu zat padat, zat cair, dan zat gas. Pada zat padat mempunyai ciri-ciri, bentuk, dan volume yang tetap. Zat padat juga mempunyai susunan molekul yang teratur dan daya tarik menarik antar molekulnya sangat kuat. Hal ini menyebabkan partikel tidak dapat bergerak secara bebas untuk berpindah tempat. Sedangkan pada zat cair, ciri-cirinya mempunyai volume yang tetap, tetapi bentuknya selalu berubah-ubah mengikuti tempatnya. Zat cair mempunyai susunan molekul yang kurang teratur dan jarak antar molekulnya agak renggang, sehingga gaya tarik-menarik antar molekulnya relatif lebih rendah dibandingkan dengan zat padat. Hal inilah yang menyebabkan molekul-molekul dapat bergerak bebas dan dapat berpindah tempat. Dan yang ketiga adalah zat gas. Zat gas mempunyai bentuk dan volume yang tidak tetap. Hal ini disebabkan karena susunan molekul-molekul gasnya tidak teratur, sehingga gaya tarik-menarik antar molekulnya sangat lemah. Gambar yang ada pada layar kalian yaitu beberapa contoh benda zat padat yang ada di lingkungan sekitar kita. Contohnya ada batu, ada kaca, dan juga kayu. Nah, di sekitar kita ini masih banyak lagi contoh-contoh benda zat padat lainnya. Selanjutnya, ini adalah beberapa contoh benda zat cair yang ada di lingkungan sekitar kita. Ada air dan juga ada minyak. Nah, gambar yang ada di layar kalian ini adalah beberapa contoh benda zat gas. Contohnya ada asap dari pabrik dan juga ada uap air dari air yang sedang dipanaskan di atas kompor. Zat padat, zat cair, dan zat gas dapat mengalami perubahan wujud zat. Kalian bisa lihat gambar yang ada pada layar kalian. Nah, kalian bisa perhatikan tanda-tanda ini. Perubahan wujud zat yang pertama yaitu membeku. Nah, membekunya adalah perubahan dari wujud cair menjadi zat padat. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu air yang dimasukkan ke dalam freezer maka dia akan membeku. Perubahan wujud zat yang kedua yaitu melebur atau mencair. Melebur atau mencair ini adalah perubahan wujud zat padat menjadi cair. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah es batu yang didiamkan di tempat terbuka maka lama-kelamaan dia akan mencair. Perubahan wujud zat yang ketiga yaitu mengembun. Mengembun ini adalah perubahan wujud zat gas menjadi zat cair. Nah, contohnya terdapat titik-titik air di luar gelas apabila di dalam gelasnya tersebut diisi oleh air dingin. Nah, yang keempat yaitu perubahan wujud zat menguap. Perubahan wujud zat menguap ini adalah perubahan dari zat cair menjadi zat gas. Contohnya adalah baju yang basah itu lama-kelamaan akan kering apabila dijemur di bawah
Materi dibedakan menjadi dua macam, yaitu materi tunggal atau murni dan juga campuran. Nah, pada materi tunggal atau murni ini dibedakan antara unsur dan senyawa. Sedangkan campuran dibedakan menjadi dua macam, ada campuran homogen dan juga ada campuran heterogen. Unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat dibagi lagi menjadi bagian yang lebih sederhana. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yang termasuk ke dalam unsur adalah oksigen, nitrogen, aluminium, maupun besi. Unsur diberi nama dengan menggunakan nama bahasa Latin berdasarkan nama penemu pertamanya atau tempat ditemukannya unsur tersebut. Simbol unsur yang digunakan secara internasional adalah simbol unsur menurut Berzelius. Penulisan lambang unsur menurut Berzelius yaitu setiap unsur dilambangkan dengan satu huruf, yaitu huruf awal dari nama Latinnya. Huruf awal ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar. Untuk unsur yang memiliki huruf awal yang sama, diberikan satu huruf kecil dari nama unsur tersebut. Contohnya, kalsium nama Latinnya adalah kalsium yang dilambangkan dengan Ca, maka huruf awalnya menggunakan C besar dan diikuti dengan huruf keduanya yaitu A dan ditulis dengan menggunakan A kecil. Unsur dibedakan menjadi dua macam yaitu unsur logam dan unsur non-logam. Unsur logam mempunyai ciri-ciri berwujud padat pada suhu panas, kecuali pada air. Yang kedua, unsur logam dapat ditempa dan diregangkan. Dan yang ketiga, bersifat konduktor listrik dan juga menghapuskan panas. Sedangkan pada unsur non-logam mempunyai ciri-ciri, ada yang berwujud padat, ada pula yang berwujud cair, dan ada pula yang berwujud panas. Sifat yang kedua yaitu bersifat kaku dan tidak dapat ditempa. Sedangkan pada non-logam, dia mempunyai sifat non-konduktor. Nah, ada pada layar kalian itu beberapa contoh unsur-unsur logam. Di sini terdapat aluminium, barium, besi, emas, kalium, kalsium, chromium, magnesium, mangan, natrium, dan nikel. Nah, di sini ada bahasa Latinnya dan juga ada lambang-lambang unsurnya. Nah, kalian amati dan kalian pahami. Selanjutnya, tabel yang ada pada layar kalian ini adalah contoh unsur-unsur non-logam yang terdiri dari boron, bromin, fluorin, fosforus, helium, hidrogen, karbon, klorin, neon, nitrogen, oksigen, dan iodin. Nah, masing-masing juga mempunyai nama Latin dan lambang unsurnya. Yang termasuk ke dalam materi kedua yaitu adalah senyawa. Senyawa adalah zat-zat yang tersusun atas dua unsur atau lebih yang bergabung secara kimia dengan perbandingan massa tertentu. Yang termasuk ke dalam senyawa contohnya adalah air dan garam datar. Nah, contoh yang ada pada layar kalian yaitu NaCl. NaCl ini adalah garam datar. Campuran adalah suatu materi yang terdiri atas dua zat atau lebih yang masih mempunyai sifat zat asalnya. Campuran dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama adalah campuran homogen. Campuran homogen adalah campuran yang terdiri di antara dua zat atau lebih, di mana partikel-partikel penyusunnya tidak bisa lagi dibedakan. Nah, contoh campuran homogen yaitu antara gula dan air yang dilarutkan, maka dia akan larut bersama. Yang kedua adalah campuran heterogen. Campuran heterogen adalah campuran antara dua macam zat atau lebih yang partikel-partikel penyusunnya masih dapat dibedakan satu sama lain. Contohnya adalah ketika tanah dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air, kemudian diaduk secara merata, maka tanah akan terlihat larut di dalam air tetapi tidak bisa menyatu.
hal yang ada pada layar kalian. Kalian catat di buku tulis kalian, kemudian kalian isi di foto dan lalu kirim ke nomor ibu ya.